Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadul Badi'ah halaman 38, qaulu wa man syakka qabla faragis shalah fi adadi ma sallahu minar raka'ati aw syai'in aw fi syai'in min arkanis shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waman utawi soponi wong iku syakka mamang sopoman qabla faraghi sholati ing dalem sadurungi rampungi sholat fi adadima mamang fi adadima ing dalem itungani barang silai emma shollahu kang sholat sopo musolli ing emma kang sholat sopo man ing emma minar rokaati sangking piro-piro rokaat au fi syai'in utawa ing dalem suwiji-wiji min arkanis sholati kang setengah saking piro-piro rukuni sholat wajaba muko wajib alaihi ing ngatasi man opo ayyabna yento nerusaken sapa man alal yakini ing ngatasi barang kang yakin wayati lan nekani sapa man bima kelawan barang syakka kang mamang sapa man mamang fihi ing dalem ma wa yusannu lan den sunnataken lahu kadweni man opo ayyasjuda yento sujud sapa man lisahwi kronolali ayodon halimani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man syakka qabla faragis shalah fi adadi ma sallahu minar raka'ati aw fi syai'in min arkanis shalah wajaba alaihi ayyabna alal yakin wa ya'ti bima syakka fihi. Bila mana ada orang ragu sebelum selesai sholat, ragu di dalam hitungannya sholat, seperti kita itu sholat zuhur, saya itu sudah mendapat 2 rakaat atau 3 rakaat, ragu apakah mendapat 3 rakaat, 2 rakaat atau 3 rakaat, maka harus dipilih adalah yang lebih sedikit. Berapa yang lebih sedikit? Berarti sama dengan orang tersebut mendapat 2 rakaat. Jadi saya itu ragu apakah dapat 2 atau 1, 2 rakaat atau 3. Berarti diambil keyakinannya berapa? Wajib alaihi ayyabna alal yakin. Berarti yang diambil keyakinannya adalah 2 bukan 3. Kenapa yang lebih yakin mesti wahu al-aqalli, yang lebih yakin, yang diyakini itu mesti yang lebih sedikit. Al-yakin la yuzalu, bisa keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Berarti nanti gimana? Berarti kalau memang sholat zuhur orang tersebut supaya langsung tasyahud awal. Wa yusannu lan den sunnataken wa ya'ti bima syakka fihi, dan supaya melaksanakan perkara yang diragukan. Tadi saya itu ragu dapat 2 rakaat atau 3. Berarti yang diambil adalah 2 rakaat. Kemudian nanti wa yusannu lan den sunnataken lahu kadene man opo ayyasjuda yento sujud sapa man lisahwi kronolali aidon halimani. Sebelum uluk salam, orang tersebut disunnatkan untuk melakukan sujud sahwi.
Jadi supaya sujud sahwi. Sujud sahwi kapan? Sujud sahwi itu sebelum ulu salam. Seumpama ada orang tadi sudah ragu dapat 2 atau 3, yang diambil 2. Ternyata lupa tidak melakukan sujud sahwi. Setelah menambah 2 rakaat, langsung selesai tasyahud akhir, langsung ulu salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ila akhiri. Kemudian assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung ingat, lupa, saya kok nggak sunat tasyahud awal. Kenapa saya tidak sujud sahwi? Langsung tetap disunatkan melakukan sujud sahwi kalau setelah ulu salam ingat, oh iya saya belum sujud sahwi, supaya melanjutkan mengulangi, supaya orang tersebut langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung melakukan sujud sahwi kalau memang lupa sujud sahwi. Wa sujudus sahwi utawi sujud sahwi iku la yazidu, orang ngeluwi apa sujudus sahwi ala sajdataini ing ngatasé rong sujudan. Ala sajdataini ing ngatasé rong sujudan. Wa mahalluhu utawi panggonane sujud sahwi iku qablas salami ing dalem sadurungi salam. Ing dalem sadurungi salam. Wala yadrulan orang bahayani opo asyaku mamang ba'da faragis sholati ing dalem sause rampungi sholat. Ing dalem sause rampungi sholat fi syai'in ing dalem suwiji-wiji. Fi syai'in ing dalem suwiji-wiji min dzalika saking mengkuno mawqur min adadi rakaati. Min dzalika saking mengkuno mawqur min adadir rakaati illa fin niyati angin ing dalem niat. Angin ing dalem niat. Wa sujudus bismillahirrahmanirrahim wa sujudus sahwi la yazidu sa'ala sajdataini wa mahalluhu qablas salam. Jadi sujud sahwi itu 2 kali, tidak boleh lebih. Sekalipun yang lupa itu banyak, seperti lupa tidak melakukan sujud, lupa tidak melakukan saragu. Tadi saya itu sudah sujud atau belum? Sujud yang pernah saya tadi. Jadi ketika orang tersebut duduk di antara 2 sujudan, lupa tadi saya itu sudah sujud atau belum, berarti keyakinannya mana? Belum, jadi langsung sujud. Lupa pada waktu itu, berarti ini kalau 2 rakaat contohnya, berarti pada rakaat pertama lupa pada sujudnya, pada rakaat kedua ragu. Di sini saya ulangi lagi, kasujudis sholati, ragu pada sujudnya, sujud, dan ragu pada duduk di antara 2 sujudan. Berarti 2 yang ragu. Bagaimana? Sujudnya itu tetap 2 sujudan, tidak boleh lebih menjadi 4, nggak ada. Ini, oh saya tadi ragu, saya tadi itu sudah sujud pada rakaat pertama, ragu masalah sujudnya. Rakaat kedua ragu tentang duduk di antara 2 sujudan. Tadi saya sudah sujud, duduk atau belum? Ketika sujud kedua ragu, tadi saya itu sudah duduk atau belum? Langsung melakukan duduk di antara 2 sujud. Ini ragunya 2. Ragu dalam masalah sujud, ragu dalam masalah duduk di antara sujud. Nanti gimana? Sebelum ulu salam, sunnah melakukan sujud sahwi. Sujud sahwinya tetap 2 kali, 2 sujudan, tidak boleh lebih. Wa mahalluhu, sujud sahwinya itu dilakukan sebelum ulu salam. Wa ba'da tasyahudil al-mahtum bis salati ala nabi wa alihi bil adhkar ba'da fa in sajada,
qabla dzalika batalat salatuhu sawa'un kana sujudu binaksin au ziyada au bihima. Niki sujudnya itu niki sebelum uluk salam. Jadi setelah membaca tasyahud, sebelum uluk salam, hak selesai membaca sholawat kepada Nabi dan keluarganya, langsung supaya melakukan sujud. Niki. Nah, kalau sujud sebelumnya, sebelum selesai sujud bagaimana? Dzalika batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Jadi sebelum tasyahud akhir, sebelum selesai, belum tasyahud akhir, langsung orang tersebut melakukan sujud sahwi, maka sujud sholatnya batal. Wala yadurru syakku ba'da farahis sholat fi syai'in min dzalika illa fin niyah. Nah sekarang bila mana ada orang ragunya itu setelah uluk selesai salam, bagaimana? Maka itu tidak membahayakan. Artinya karena sudah uluk salam tidak perlu menambah 1 rakaat. Ini saya sholat maghrib, kemudian pada rakaat ketiga saya ragu. Nah, saya ragunya itu setelah uluk salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ragu lah, tadi saya itu masih dapat 2 rakaat atau 3, tapi setelah uluk salam. Wala yadurru, tidak membahayakan. Berarti gimana? Tidak perlu menambah lagi, kecuali di dalam walhasil anna law syaka ba'da salam fi fardi ghair niat wa takbirat tahrim lam yasir. Jadi kalau sudah selesai sholat ragu dapat 2 rakaat atau 3, itu tidak membahayakan, kecuali di dalam masalah niat atau takbiratul ihram. Jadi setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi sholat zuhur, usalli fardhu zuhri 4 raka'atin ada'am mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala ila akhirih. Kemudian uluk salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ragu, tadi saya sholatnya itu sudah niat atau belum? Kalau yang diragukan itu masalah niat atau ragu, tadi saya itu sudah takbiratul ihram atau belum, bagaimana? Maka sholatnya supaya diulang kembali. Ini li anna dhahira wuku salam antama min fa in kana fadhu niyat wa itabi istanafas sholah. Jadi kalau yang diragukan itu niat atau takbiratul ihram, sholatnya supaya diulang kembali. Kenapa? Karena yang diragukan itu masalah aslul inikot. Jadi masalah pokok dari sah dan tidaknya sholat. Makanya gimana? Supaya mengulangi sholatnya lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau yang diragukan niat supaya mengulangi sholat kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Babu mufsidati sholati. Utawi iki iku bab nerangaken piro-piro barang kang batalaken sholat. Utawi iki iku bab nerangaken piro-piro barang kang batalaken sholat al-mufsidatu. Utawi piro-piro barang kang batalaken sholat iku ing koronat lamun bebarengan opo mufsidat
bebarengan takbiratul ikhrami ing takbiratul ikhram. Takbiratul ikhrami ing takbiratul ikhram falatan akidu muka ora sah. Muka ora dadi kabundelan, muka ora sah sama opo as-sholatu sholat. Opo as-sholatu sholat ma'aha sertani mufsidat. Ma'aha sertani mufsidat. Wa in tara'at lan lamun anyar teko apa mufsidat ba'da dukhuli ing dalem sause mancing fis sholati ing dalem sholat. Am tolatha mukom batalaken apa mufsidat ing sholat. Am tolatha mukom batalaken apa mufsidat ing sholat. Wahia utai musada iku kasiratun akeh. Iku kasiratun akeh. Faminha muko iku setengah sangking kasiro al kalamu utawi guneman. Al kalamu utawi guneman al amdu kang den sejo opo kalam. Walau qalilan senajan anani kalam iku kidik. Walau qalilan senajan anani kalam iku kidik. Wal fi'lu lan penggawean al kasiru kang ake opo fi'lu walau sahwan senajan anani fi'lu iku lali. Babu bismillahirrahmanirrahim. Babu mufsidatis sholah al mufsidat ing koronat takbiratul ikhram falatan akidus sholah ma'aha. Ini sekarang menjelaskan perkara yang membatalkan sholat, baik itu sholat fardu, sholat sunat, sholat sajadah, sholat sujud tilawah, atau sholat syukur. Sholat syukur, dia melakukan sholat apa? Sholat sunnah, sholat janazah, atau sholat tilawah. Kemudian orang tersebut ini ingkoronat takbiratul ihram falatan akidu. Jadi bila mana bersamaan dengan takbiratul ihram, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah seperti mengucapkan sesuatu. Walau sekarang lebih sedikit berapa? 2 huruf atau 1 huruf tapi bisa di ki. Jadi waktu sholat bismillahirrahmanirrahim usolli fardhas subhi rak'ataini ada mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Qi. Nah, ini qi. Jadi, mengucapkan kalimat qi. Bagaimana? Maka sholatnya batal. Qi itu 1 huruf tapi memahami, atau 2 huruf. Wahia kasiratun wa in tara'at lan lamun anyar teko apa musba'dad dukhuli ing dalem sause manjing fis sholati. Di pada waktu sudah masuk sholat, sudah sholat, ternyata orang tersebut bilang nih, minha al kalamu amdu walau qalilan. Jadi seperti bicara yang disengaja sekarang sedikitnya 2 huruf. La. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La. La itu 2 huruf, lam dengan alif. Itu gimana? Tidak sah sholatnya. Atau 1 huruf tapi bisa memberi kefahaman seperti qi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Qi.
itu gimana? Maka sholatnya tidak sah. Wa minha al-kalamu al-amdu walau qalilan wa fi'lul kasir. Jadi bicaranya itu disengaja atau tidak bicaranya itu banyak sampai 3. Qala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qala, baik lupa atau tidak sudah membatalkan kepada sholat. Qala itu lebih dari 3. Qala 3 ya. Qala yaqulu 3. Tapi 3 itu termasuk banyak. Bagaimana? Maka sholatnya tidak sah. Fi ghairi sholati, atau geraknya nih, bergerak ini, bergerak selainnya sholat khauf. Kalau sholat khauf sebenarnya gimana? Gak masalah. Sholat khauf itu seperti sholat mengkhawatirkan, seperti dalam peperangan. Jadi pada zaman Rasulullah, orang tersebut dia orang Islam ketika perang. Nah, mau melakukan sholat gimana? Dibagi. Nah, kalau nanti orangnya berapa itu bagi 2. Bagi 2 baris. Nah, nanti ketika takbiratul ihram bersamaan usolli fardhu zuhri 4 raka'atin ada'am mustaqbilal qiblati lillah. Baris pertama depan dan belakang bersamaan niatnya. Usolli fardhu Allahu akbar. Nah, nanti ketika rukuk dan sujud maka jangan baris yang pertama dulu rukuk selesai sujud. Pada rakaat yang kedua makmum yang di depannya yang shaf pertama berdiri. Dan nanti bagaimana? Maka bagi makmum mengikuti makmum belakangnya barisan yang kedua ikut pada imamnya rakaat kedua, makmumnya rakaat pertama. Jadi seperti itu caranya, itu sholat khauf. Setelah itu, ini sholat khauf seperti itu. Atau sebelum baru takbiratul ihram, ternyata musuh datang, bagaimana? Langsung lari, langsung melawan kepada musuh. Jadi gerak yang penting ingat masalah rukun sholatnya gimana? Rukun sholatnya dengan dibaca. Sholli fardhu, ini sholat khauf dibagi 2 barisan. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin ada'am mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar, musuh datang. Ini kan sudah niat. Maka orang tersebut jangan tetap sholat. Jangan tetap di tempatnya, gimana? Tapi supaya melawan kepada musuh, masalah sholatnya dibaca Allahu akbar. Ini terus di sini memukul atau gimana, lari atau gimana, tapi lesan tetap mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu Allahu akbar Subhana Rabbiyal Azim. Sambil perang boleh ini boleh, nggak batal, tidak batal, karena itu nama sholatil khauf, itu seperti itu. Jadi gerak banyak nggak masalah, bisa ya disengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadasulan hadas al akbaru kang gede opo hadas, awil asgharu utawa kang kili opo hadas, awil asgharu utawa kang kili opo hadas. Wa hudusun najasati lan anyar tumekoni najis. Wahudusun najasati lan anyar tumekoni najis allati la yu'fa kang ora den sepuro opo anha najasah. Wassalamu lan ulu salam an amadan kalawan nejo fi ghairi mahalli ing dalem liyani panggonani salam. Ing dalem liyani panggonani salam.
Wa fi'lu syai'in lan ngelakoni suwici-wici minal arkani kang saking pira-pira rukun. Minal arkani kang saking pira-pira rukun al fi'liyati kang bangsa penggawe apa arkan. Kang bangsa penggawe apa arkan amdan kelawan nejo. Amdan kelawan nejo fi ghairi mahallihi ing dalem liyani panggonani ing dalem liyane panggonani apa nggih salam dulu ing dalem panggonan au fi mahalli utawa ing dalem liyane panggonani fi'lu syai'in utawa ing dalem liyane panggonani syai'in wariddatu lan murtad Bismillahirrahmanirrahim wal hadasul akbar awil asghar wa khudusun najasati allati la yufa anha. Termasuk perkara yang membatalkan sholat adalah kedatangan hadas, entah itu hadas besar atau hadas kecil, seperti waktu sholat ternyata keluar darah. Itu bagaimana? Maka sholatnya batal, disengaja atau tidak, amdang kana ausakwan. Atau di sini ini sengaja hadas besar, di sini hadas kecil. Ternyata pada waktu sholat sengaja ingin ngentut, sengaja ngentut. Nah itu gimana? Batal sholatnya. Sengaja atau tidak, ini batal. Saya ulangi. Qabla min alaikum. Nanti di sini sebelum uluk salam. Jadi ini ngentutnya itu qablan nutqi fil mim min alaikum assalamu alaikum niki. Semua saya ulangi niki, ada orang yang niki salat sebelum niki sudah akhir, sebelum selesai assalamu assalamu ngentut, gimana? Batal sholatnya. Dan kalau sudah selesai assalamu alaikum, gimana? Ya tidak batal, sudah selesai assalamu alaikum. Jadi ini minat taslim al ula la ba'daha wa kum lasani. Akroha fa'al awla faqidat syatya dibutlan tahbun wa hudusun najasatil lati la yu'fa anha, atau kedatangan najis yang tidak dimakfu, ar-rutbah awil iyabisah, di baik basah atau kering, entah itu pada tubuhnya atau pada pakaiannya. Langsung dibiarkan seperti di sini, seperti kita itu sholat, ternyata waktu sholat itu kejatuhan kencing. Nah, ada orang kencing atau anak kecil kencing. Jadi ada anak kencing di samping kita mengenai pada ruku kita, itu gimana? Ya sholatnya tidak sah, batal sholatnya. Atau kejatuhan telececak, dengan kita itu tidak langsung, ini telececaknya itu gimana? Basah, maka sholatnya batal. Termasuk kedatangan najis allati la yu'fa, pada waktu sholat tadi dilihat di ruku nggak ada semut, nggak ada bangkainya semut lah,
ternyata ada bangkainya semut, dilihat gini loh, kok ada bangkai semut, tidak langsung dihilangkan, gimana? Batal sholatnya karena termasuk membawa perkara yang najis. Termasuk membawa perkara. Nah di sini masalah bangkainya semut, bangkai entah itu bangkainya semut ada pada ruku kita. Waktu sholat niki ada bangkainya, sampan biarkan, gimana? Tidak sah, termasuk karena bangkai tadi pada waktu sholat tidak dimakfu. Kalau di luar sholat dimakfu. Seperti kita itu waktu pakai baju loh, kok ternyata di baju kita itu ada bangkainya semut 5, gimana? Nah, ya tidak najis. Tapi kalau waktu sholat tidak dimakfu, najisnya itu allati laifat, tidak dimakfu, bangkainya semut itu nggak dimakfu. Wassalamu lan ulu salam amdan kelawan nejo fi ghairi mahallihi, atau ulu salam selain tempatnya. Selain tempat berarti seperti di sini kan termasuk apa? Termasuk memutuskan rukun sholat sebelum sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhus subhi raka'ataini. Baru dapat 1 rakaat, sholat subuh dapat 1 rakaat. Assalamualaikum warahmatullah. Maka sholatnya tidak sah. Atau wa fi'lu syai'in minal arkanil fi'liyah amdan fi ghairi mahallihi, atau melakukan salah satu dari rukun fi'li disengaja. Disengaja rukun fi'li. Rukun fi'li seperti ruku, sujud. Belum waktunya sujud, masih berdiri, belum sujud, belum ruku, ini belum sujud, mestinya habis membaca surat-suratan orang tersebut ruku. Ternyata di sini melakukan sujud, bagaimana? Ya tidak sah sholatnya. Min wa fi'lu syai'in minal arkanil fi'liyah amdan, melakukan rukun sholat fi'li disengaja di selain tempatnya. Jadi baru selesai baca surat-suratan, orang tersebut langsung sujud. Bukan karena lupa, di sini bukan lupa. Fi'lu syai'in amdan. Mestinya kan rukuk dulu. Lah ternyata orang di sini langsung sujud disengaja. Bagaimana? Sholatnya batal. Atau murtad. Wariddatuh wal iyadatu billahi ta'ala, murtad. Jadi pada waktu sholat ternyata orang tersebut murtad. Tengah-tengah sholat subuh dapat 1 rakaat langsung Allah 2. Dan enggak ada langsung Allah 2, gimana? Tidak sah, batal sholatnya. Wal iyadu lan billahi ta'ala, berarti membaca ta'awud tengah-tengah sholat, membaca ta'awud berarti bismillahirrahmanirrahim. Waktu sujud subhana rabb, waktu rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal iyadu billah, a'udzu billah. Jadi waktu rukuk membaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, maka sholatnya tidak sah, batal sholatnya. Wang kisaful aurati lan kabukae aurat, lan kabukae aurat lil qadiri kaduwe wong kang kuwasa, kaduwe wong kang kuwasa alas satri ing ngatasé nutupi, alas satri ing ngatasé nutupi.
wang kisaful aurati lan kabukae aurat lil qadiri kadhe wong kang kuwasa alas satri ing atase nutup, atau terbukanya aurat bagi orang yang mampu untuk menutup. Terbukanya aurat bagi orang yang seperti terkena angin. Bagaimana? Terkena angin tidak langsung ditutup. Kalau langsung ditutup tidak batal. Kalau dibiarkan terbuka oleh angin, cuman bisa. Ternyata dibiarkan, maka sholatnya tidak sah, batal sholatnya. Bil qadiri. Terus berarti kalau tidak mampu, gimana berarti ini ki? Nanti dulu ya. Untuk masalahnya walau ba'da niki wang kisah badal aurat lil qadiri ala satri. Contohnya yang tidak mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taghyirun niyati lan nguwai niat. Wa taghyirun niyati lan nguwai niat. Wa tahawulu lan mingu lau ngalih anil kiblati saking kiblat bisodri kelawan dodo. Bisodri kelawan dodo amdan kelawan nejo illa fi sholati syiddatil khaufi angin ing dalem sholat bangete wedi. Angin ing dalam sholat bangete wedi wa nafilatis safari lan sholat sunnah ing dalam lungu. Di merubah niat seperti ingin niat sholat sunnah fardu dirubah kepada niat sunat, atau niat sholat fardu dipindah pada yang lainnya, gimana? Batal. Berarti usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin ada mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Mestinya sholat zuhur, ternyata dirubah sholat zuhur, dirubah asar, gimana? Ya tidak sah. Merubah niat sholat zuhur, niatnya sholat asar, bagaimana? Tidak sah sholatnya. Atau sholat fardu, niatnya diganti dengan sholat sunat, sah, tidak sah, batal sholatnya. Ini soalnya batal. Wa tahawulu anil qiblah bisadri amdan. Ini berarti pindah mengudari, mestinya orang sholat itu supaya menghadap ke kiblat. Yang dihadapkan ke kiblat adalah dada. Nah, kalau cuma yang tidak menghadap kiblat seperti saya sholat, sholli fardhu subhi raka'ataini ada mustaqbilal kiblat, Allahu akbar, sudah. Nah, habis takbir noleh gini. Itu gimana? Tidak batal, tapi hukumnya makruh, tolak-toleh. Nah, ternyata waktu sholat langsung mestinya langsung menghadap gini ke utara, dada, wajah tetap ke bawah gini, ini diginikan. Gimana? Itu hukumnya batal sholatnya, kecuali sholat syiddatil khauf karena sangat takut, seperti tadi itu dalam peperangan, atau waktu sholat ternyata tengah-tengah sholat ada apa? Ada ular yang siap menggigit. Bagaimana orang yang sholat itu? Lari nggak apa-apa, tapi ingat jangan sampai membuka aurat bagi orang perempuan ya lari, nggak apa-apa. Itu namanya takut. Wa nafilatus safari, dan selainnya sholat sunat dalam perjalanan boleh. Sholat sunat tidak menghadap pada kiblat. Sholat sunat tidak menghadap kiblat nggak apa-apa, itu dalam perjalanan.
Dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi kalau memang ada kekeliruan, kami mohon maaf. Insya Allah masalah membuka Arul Qadir, insya Allah besok kami kasih contoh. Dari kami cukup sekian. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.